Oke, balik lagi sama gue Dana di sini. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama temen gue. Hai, Halo. hai. Mamot dan Cimang. Iya. Kalau gue di sini namanya Dana. Oh, Dana. Karena nama gue yang aslinya. Oke. Iya, ini temen kita kenal udah berapa lama ya? Saudari Irma aja. Kita dari tahun berapa ya? Dan pas lo masih di BEM itu sih, Iya, awal-awal iya. di BEM Kayaknya Visip. di BEM Visip ya. Nah, Iya. terus gue dikenalin sama si Woto, salah satu teman kita. Itu Iya, terus salah dibawa satu ke teman Visip, kita. kenalan sama lo. Pas gue masih culun-culun sih ya dulu. Ya culun banget sih lu dulu. Nggak kayak gini guys. Dia tuh masih perlu gue sebut nggak? Nggak perlu ya. Udah biar. Gak perlu lah ya, udah Nggak pada perlu. tahu mungkin Iya, ya iya. atau yang nanti nonton. Ya ini gue mau ngobrol-ngobrol lagi. Secara lu kan anak Korea banget. Korea banget. Korea banget coy. Pertama lu anak jurusan sastra Korea. Iya, Sastra bukan Bukan sastra sastra sih. ya? Jadi orang-orang tuh pada suka salah. Lu sastra Korea, wow, catchy banget sastra gitu, bahasa. Enggak Jatuhnya juga sih. Apaan? Jadi jurusan itu bahasa dan kebudayaan Korea. Kita belajar bahasa juga, kita belajar budaya Korea juga, ya politiknya, terus belajar ekonominya juga gitu. Semuanya kita pelajari pokoknya tentang Korea gitu. Koreaan gitu. Oke. Ya terus lu S2 lu tapi bukan Korea ya? Gua enggak, HI kalau ya? itu lebih ke hubungan Tapi lu internasional. kerja lama di lembaga di pariwisata Korea. Pariwisata Korea. Antek Korea guys. Sekali lagi Antek Korea guys. Maaf ya, saya Jadi digaji sama orang Korea. digaji sama orang Korea. Pakai APBN Korea lagi. Iya, pakai APBN Korea. Pakai APBN Korea. Sejak gue kerja loh, pertama kali gue kerja, gue di Oh iya lu sejak kerja di awalnya di ini awal ya. di perusahaan Perusahaan steel besi Korea ya. Korea gitu. Iya bener Semuanya juga. Korea. Gue belum pernah digaji sama perusahaan Indonesia Iya bener atau juga ya. Iya ya. Indonesia Gila sih, Korea iya. banget lo ya. Korea Bahkan lu dapat beasiswa dari Korea nggak dari sih? Korea dulu. Dapat dari Korindo ya? Bukan dulu dari Women Association of Korea apa gitu. Anjir lu dapat beasiswa dari Korea juga. Buset nih anak makan duit Korea dari awal anjir. Makanya saya cinta Korea. Tapi emang dari awal emang lu suka Korea? Enggak sama sekali. Gue Terus tuh kenapa dulu, lu milih jurusan sastra Korea? Ini karena gue intermezzo tuh dulu kali ya. intermezzo dulu sebelumnya. Jadi awalnya gue tuh sebenarnya sukanya sama Jepang. Sukanya sama Jepang dulu tuh kan. Tapi kalau Jepang itu terlalu mainstream Asik. pada saat itu. Asik. Pada saat Nggak itu, mau jadi anaknya. Jadi dulu lu suka Korea tuh malah jadi indie gitu. Iya kayak ini kayaknya jurusannya kece deh Wih, gitu kan, baru gitu kan, jurusan apa nih gitu kan. Terus gue masuk pas gue itu kan gue masuk tahun 2008. 2009 2010 anjir booming banget di Indonesia. Terus gue langsung anjir ini wow banget gitu kan. Gue udah masuk sini sebelum ini booming gitu iya, kan. gitu kan. Terus abis itu kan gue sebelum lulus bahkan itu banyak banget perusahaan Indonesia datang ke Korea dan nyari lo. Iya, Dan gue aja bahkan waktu itu belum lulus dan udah kerja, Bo. Oh lu sempet udah kerja dulu di perusahaan Korea ya? Jadi kayak wow banget, itu emang kesalahan membawa berkah kata bokap yang kan. Jadi emang lu gak awalnya lu kayak pengen gue pengen coba-coba Korea gak mainstream gitu, tapi terus ternyata membawa berkah. ternyata booming gitu setelah itu ya. Berkah. Memang Iya ya udahlah itu jalannya sih gitu kan. Tapi yang mau gue omongin sama lu, secara lu kan di di pariwisata dunia Korea. Pariwisata Korea dan yang kita tahu sebelum pandemi ini kan ya, wisata Korea tuh kayak beberapa temen gue yang K-pop banget sih, gue bisa bilang itu tuh kayak gue pengen ke Korea, padahal gue tuh pernah diajak sama tempat lo kan ke Korea gratis guys. Gue pernah diajak sama dia ke Korea gratis guys. Saking baiknya gue sama temen gue 7 hari 7 malam di hotel bintang 5 naik Korean Air. Bayangkan. Bukan lo yang bayarin, pemerintah Korea yang bayarin. Gue yang bukain pintu. Iya, gue pernah dibayarin. Kayak gue merasa bahwa biasa aja. Guys, sorry ya, maksudnya gue merasa kayak biasa aja sih. Tapi maksud gue di industri wisata Korea ini, kenapa bisa sampai sebegitunya orang tuh pengen banget ke Korea gitu? Mungkin gue mulai dari situ. Kenapa sih? Kalau menurut gue pertamanya sih karena packagingnya cuy. Oke, packagingnya gimana? Cara pengemasan pemerintah Korea dalam mempromosikan pariwisatanya ini tuh kalau menurut gue the best banget ya. Gue banyak belajar banget cara bagaimana si pemerintah Korea ini mempromosikan tujuan-tujuan wisata Korea. Mereka menggait apa? Mereka menggait Korean Wave. Oke. Korean Wave di situ mereka itu jadikan alat untuk mempromosikan, untuk semakin menarik wisatawan-wisatawan luar negeri ke Korea. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri sih, si Korea memang terkenal ya gara-gara si K-popnya ini kan, gara-gara K-wave-nya ini. Nah, si pemerintahnya itu pintar untuk mempackage itu tujuan-tujuan wisata atau mempromosikan pariwisatanya itu dengan mengandeng si K-pop ini. Caranya misalnya
yang paling ketara dan paling gampang itu adalah ambasadornya. Misalkan ambasadornya, terus memasukkan destinasi-destinasi wisata itu di drama-dramanya atau di tempat-tempat syutingnya atau di tempat music videonya. Di situ maksudnya di awalnya kan awareness, ditunjukin dulu. Ya terus kan setelah ditunjukin kita makin terus campaign promote orang jadi aware. Nami Island kan kayak misalkan Winter Sonata. Itu kan dari K-drama gitu kan. Orang taunya. Nah, setelah itu kan ngebuka jalan dari situ, kita baru masuk ke destinasi-destinasi yang anti mainstream lainnya. Dari situ kita mempromosikan wisata yang lebih luas lagi gitu. Tapi menarik. Berarti premis pertamanya sebenarnya packagingnya itu jadi melalui Korean Wave itu yang ngegandeng. Mana Korea. Jadi emang berarti dalam hal ini sebenarnya orang industri K-pop itu emang sengaja lu tuh industri hiburan Korea, gue nyebutnya. Kalau K-pop tuh kayaknya terlalu musik gitu ya. Industri hiburan Korea itu dibawa di package tuh biar mereka tuh juga ngikut atau memperlihatkan daerah-daerah di Korea yang menjadi tujuan wisata gitu. Jadi orang pas ngelihat video klipnya BTS, pas nonton drama-drama Korea jadi pengen kok lucu ya gitu kan tempat itu. Ternyata itu emang sengaja lu tuh harus syuting di sini ya biar gitu. ngedongkrak gitu ya. Gitu. Contohnya itu ya pinter banget saking pinternya kalau menurut gue sangat kreatifnya. Jadi kan si BTS ini kan dia syuting music video. Kalau lo lihat cover foto-foto lah si BTS ini lagi music video, gue lupa albumnya apa, tapi itu halte bus doang. Halte bus di daerah Gangwon itu halte bus doang karena jadi tempat syutingnya si BTS. Itu banyak banget yang kesana. Anjir, cuy. berarti itu langsung Kayak jadi objek wisata ya? Objek wisata halte bus doang gitu. Sumpah, halte bus banyak guys di Sudirman guys. Karena itu halte busnya BTS gitu kan. Semua orang yang datang ke sana ya memang ingin kayak reminiscing gitu. Itu tempatnya BTS gitu kan. Gitu. Berarti sebenarnya taruh lagi nih, misalnya gue tuh sangat suka, misalnya orang sangat suka sama Raisa gitu. Tapi kalau Raisa syuting di halte bus yang kemarin dibakar gitu, misalnya halte bus Duku Atas gitu, kayaknya kita akan biasa aja deh ke sana. Atau enggak sih, bukan enggak segitu. Enggak segitu, tapi maksud gue nangkep sih, maksudnya ketika akhirnya orang luar yang, tapi mungkin orang Korea pun akan biasa aja ya. Tapi kalau orang luar ngelihat, itu halte busnya, gue pengen ke sana deh, kayaknya lucu buat ngeliat. Jadi sebenarnya berawal dari kesukaan lo terhadap Korean Wave akhirnya menghasilkan lo tuh jadi Korea tuh jadi destinasi wisata gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih tips and triknya mereka tuh? Tips and trik anjir. Kalau kan, tapi sebenarnya juga kalau mereka itu kan ngebaca pasar, misalkan yaitu yang kalau misalkan pasarnya penyuka K-pop yang which is yang gede banget ya, mereka seperti itu caranya. Kalau misalkan pasarnya misalnya let's say US kan mereka nggak semua suka K-pop misalnya, atau misalkan Eropa, itu beda lagi caranya. Jadi tiap negara itu mereka lihat dulu seperti apa karakteristik si orang-orangnya itu. Jadi mereka masuk ke situ. Misalkan orang Eropa atau orang Amerika kan mereka lebih suka otentik, traditional, misalkan traditional food, traditional kayak historinya kayak gitu. Mereka masuknya ngebusnya di situ. Oh, berarti sebenarnya gitu. cara mereka mempromosikan wisata mereka tuh unik tiap negara gitu. Tiap negara, iya. Wow. That's why kita tuh kan gue di Korea Tourism Organization Jakarta Office. Office lagi lihat Sundanya Office. Dia orang Sunda guys. Masih single loh guys kalau ada yang mau. Siapa sih yang nonton? Paling teman-teman kita doang. Iya, terus. Iya, itu jadi di tiap negara itu kan kayak Jakarta ada, di Malaysia juga ada, di Singapura juga ada, di berbagai negara, misalnya di Sydney, di US juga, di New York ada di Eropa misalnya. Oh, jadi mereka tuh punya kantor-kantor sendiri. Kita ada branch office-nya masing-masing. Kita di situ ya memang untuk promosikan pariwisata Korea itu ya unik sesuai dengan pasarnya masing-masing. Iya, makanya bahasanya mungkin lu kan staff lokal, jadi lu tahu kan gimana cara orang lokal berpikir dong. Dan berarti juga gue suka K-pop juga. Jadi maksudnya lu tahu bagaimana akhirnya
ngemas gimana akhirnya wisata Korea. Oh menarik ya, maksudnya berarti apa yang dilakukan di sini belum tentu sama belum tentu sama. Kayak misalkan di Sydney. Contohnya di mana? Kalau misalkan di let's say di Paris atau di London, nggak semua orang suka K-pop kan di sana. Ya, mereka lebih menyosor ke segmen-segmen wisatawan yang memang suka traditional food atau misalkan suka hiking. Korea juga kan dia punya punya tempat pegunungan yang bisa didaki lah ya gitu. Wisata alamnya kayak gitu, lebih ke situ gitu. Nah terus tapi maksud gue akhirnya cara ini itu mungkin salah dua ya, salah tiganya ada nggak? Salah tiganya so far sih masih untuk secara besarnya, secara garis besarnya masih itu. Itu untuk wisatawan general ya. Beda lagi kalau misalkan ada MICE meeting, misalkan meeting untuk insentif sama convention. Kayak gitu itu beda lagi jalurnya. Karena itu kan masuknya nanti ke perusahaan, ke company atau ke ke lembaga-lembaga gitu kan. Berarti bahasanya mereka tuh menginfiltrasi dengan berbagai cara ke berbagai sektor. Dan itu pun treatmentnya jadi beda-beda. Jadi lebih market oriented. Gitu. Oke, menarik. Bahkan yang gue denger, lo pernah bawa yang soal wisatawan Muslim itu ya? Yes, itu Muslim juga. Jadi mereka tuh punya paket wisata Muslim ya? Paket wisata Muslim, iya ada. Itu mereka adaptif ya, padahal mereka kan bukan negara Muslim kan ya, tapi maksudnya mereka mau bikin satu paket tour ya memang khusus buat yang wisatawan Muslim. Sebenarnya untuk wisatawan Muslim sih sekarang pemerintah Korea kita itu sangat lu ngomongnya kita itu kayak lu seolah-olah bagian dari pemerintah Korea gitu lo. Kebangsaan Indonesia di mana? lanjut. Jadi si pemerintah Korea ini lebih istilahnya tuh lebih membuka diri, lebih membuka pikiran mereka untuk gimana nih caranya kita biar memfasilitasi wisatawan Muslim kalau misalkan lagi jalan-jalan di Korea, mereka lebih nyaman gitu. Mereka ngadain itu dong, penyuluhan makanan halal itu seperti apa, Muslim friendly itu seperti apa. Itu dari pemerintahnya ya. Jadi kayak siapa nih restoran-restoran yang memang mau untuk ikutan penyuluhan ini, silahkan boleh. Nah sekarang makanya di Korea itu untuk wisatawan Muslim itu mereka udah lebih nyaman. Lebih gampang. Karena nggak untuk nyari restoran yang misalkan Muslim friendly itu lo udah bisa lihat di depan restorannya itu ada tandanya. Ada logo halal. Ada. Bahkan sekarang di tempat-tempat wisata itu udah ada musola. Wow, maksud gue gini loh, berarti mereka tuh selain tadi lo bilang mereka sangat packaging yang sangat bagus, terus mereka pakai strategi marketing yang menusuk pasar beda-beda, nggak general. Mereka juga adaptif dong ya berarti. Iya, adaptif dalam artian kayak iya, maksud gue mereka akhirnya walaupun bukan Muslim kan beda ya. Kalau misalnya orang kayak misalnya lo ke Jepang gitu, even ke Jepang aja kayaknya walaupun kita pengen banget ke Jepang, tapi kayaknya Jepangnya sendiri nggak terlalu adaptif ya soal nggak banyak restoran halal gitu kan dibanding Korea kayaknya sekarang. Nggak tahu sih gue itu kalau nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya kayaknya yang gue denger gitu sih kayaknya. Kok gitu sih Pak? Brengsek. Ya tapi maksudnya akhirnya gue tertarik nih maksudnya mereka udah melakukan sebegitunya ya. Iya udah melakukan sebegitunya dan hasilnya akhirnya banyak banget wisatawan yang datang ke Korea dari negara-negara yang mayoritas Muslim kayak Indonesia, terus Malaysia, terus Timur Tengah, yang kalau jalan ke Korea sekarang lebih enak. Bahkan di airport juga sekarang ada musola kan. Jadi orang-orang yang memang aku sholat aja di airport atau sholat di sini, sholat di mall gampang. Juga ada gitu kan, tempat aja lebih gampang sekarang. Jadi lebih untuk, nah ini tuh salah satu caranya buat buat makin narik nih wisatawan Muslim dari seluruh dunia ke Korea aja dong gitu kan. Korea juga sekarang nyaman udah buat lo buat gitu. Muslim. Gitu. Gokil strategi. Itu sih gokil banget sih. Gue banyak belajar sih sebenarnya dari sini. Andaikan negara kita bisa seperti itu. Andaikan ya. Ya gue juga kan sebenarnya waktu itu gue ikut itu gue sempat ngobrol tuh pas gue ikut itu sama teman-teman dari travel agent. Iya. Bahasanya tuh mereka tuh mau ngeluarin uang segitu banyak buat nyuruh orang, ayo dong cobain ke Korea, biar nanti lu cerita ke teman-teman lu, ke orang-orang lu bahwa Korea tuh kayak gini gitu kan. Maksudnya instead of kalau yang setahu gue denger komentar dari teman-teman travel agent, instead of pemerintah Indonesia yang bikin, ayo kita promosiin
wisata kita dengan cara kita ke Eropa, keliling Eropa, tapi kita promosiin, bukan instead of orang Korea kebalikannya mikirnya gitu kan? Iya kan? Mereka mikirnya, orang Korea cobain gratis ke sini, gue biayain, lu cobain nanti lu cerita ke teman-teman lu, ke teman kerja lu gimana di Korea. Jadi bukan mereka promo di tempatnya. Bukan promo di tempatnya kan, itu kan sama aja kayak biar bisa jalan-jalan mereka aja yang promoin. Anjir. Begitulah. Ya begitu ya. Maksudnya itu bedanya sih. Kalau gue lihat, gue ngomong-ngomong sama teman-teman travel agent yang waktu itu ikut bareng ke Korea itu kayak oke gini. Maksud gue dari sisi itu mereka pintar juga ya. Gue gak pernah kepikiran loh maksudnya. Ya lu ngasih orang gratis tuh buat sebagai promosi ya, buat gitu. Itu. Jadinya kan itu jadinya personal experience. Kalau misalkan lu yang cerita ke teman lo kan karena teman lo yang cerita gue jadi mau kan lebih grassroots gitu lah istilahnya gitu. Nih oke nih, pertanyaan santai. Semua wilayah di Korea udah pernah lu ituin dong? Udah sih. Udah pernah lu tapaki dong ya, seenggaknya lu tiap setahun. Lu udah berapa tahun kerja di Korea itu? Gue dari 2014 sih. Berarti udah 6 tahun. Udah. Dan setahun 3 kali ke Korea kan? Iya, bisa lebih lah ya guys, gitu. Dia 3 tahun, setahun 3 kali guys ke Korea guys. Kalau mau kerja hubungi Cimot. Tapi kerja. Hampir semuanya lu udah tapaki dong. Hampir. Semua bukan hampir semua sih udah sih semua provinsi yang di kan Korea ada 9 provinsi ya. Okay. Semua provinsi udah gue tapaki. Nah, destinasi apa yang paling lu suka? Destinasi yang paling gue suka itu gue suka Busan. Busan. Kan orang-orang kan biasa gue taunya Busan Haeng doang itu film. Busan Haeng ya, Train to Busan. Itu Busan emang jadi jadi hype juga gara-gara kenapa lu juga. suka Busan? Busan itu kalau menurut gue lebih otentik sih dibandingkan dengan Seoul. Karena dia tuh metropolitannya dapet, terus buat hype tradisionalnya juga dapat dan lebih nggak crowded. Kalau misalkan Seoul kan itu karena emang kapital. Gue suka Seoul, gue suka banget Seoul sebenarnya. Tapi kalau misalkan gue bandingkan itu gue lebih senang di Busan gitu dibanding di Seoul. Karena lebih itu apa sih namanya lebih damai aja gue kalau di nggak terlalu rame gitu kalau di Busan itu. Dan destinasi wisatanya kalau gue sekarang itu kan kotanya nih. Destinasi wisata yang lo suka banget nih. Apa Samsung Park itu apa yang theme park itu Samsung theme park ya apa sih namanya? Bukan Samsung Delight itu Samsung Delight kayak atau ngecek kayak advanced teknologi dari Samsung kan atau apa? Gua enggak into teknologi gitu. Apa? Banyak banget yang gua suka. Paling gua suka itu traditional market. Traditional market di manapun. Tradisional kalau yang paling favorit di Busan tadi itu masih di Busan itu namanya Chagalchi Market. Itu lebih Chagalchi Market. Karena gue suka seafood ya, itu seafoodnya di situ fresh banget. Jadi lu suka makan sih intinya. Jadi lu ke market tradisional, tapi tradisional market kan tradisional itu kan kayak emang lo terjun gitu langsung lo nyelam di orang kan. Kalau pasar itu adalah tempat yang dimana orang lokal berinteraksi lo coy. Ketika lo ingin mengetahui bagaimana kehidupan lokal itu ya pertama lo ke pasar sih. Iya. Lo tahu kayak pasar gitu. Ya secara lo orang dari desa juga jadi senengnya ke pasar anjir. Ya lo enak kan kalau ke pasar lo bisa bahasanya. Lah kalau gua ke pasar ngapain? Pakai body language dong gitu. Pakai body language. Tapi oke, ini mungkin gak ya kalau ini gua tanyakan deh. Apaan? Destinasi wisata yang paling lo nggak suka. Jangan bilang mentang-mentang Anda marketingnya wisata Korea Anda merasa kagak mau. Maksudnya bukan paling nggak suka ya, less gue sukai gitu kan. Iya. Tapi maksudnya urutan paling bawah untuk lo balik lagi ke situ dah. Bentar apa ya? Gue bingung sih kalau itu. Gue ada satu sih waktu ke Korea itu, gue diajak ke DMZ men, Demilitary Zone. Oh itu lo nggak suka ya? Gue nggak suka, jelas-jelas gue suruh turun jadi gue tuh pernah Korea ke Demilitary Zone, perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Wisatanya gini guys, keren sih, tampaknya keren, rapi bersih gitu kan. Cuma tapi wisatanya tuh agak-agak gimana gitu ya. Gue disuruh turun ke lorong di bawah, masuk lorong lari capek, udah turun terus lari sampai ujung lorong. Cuma dibilang ini adalah lubang yang dibuat oleh Korea Utara untuk menginfiltrasi ke Korea Selatan zaman dulu. Terus dibikinin ini terus sampai ujung lubangnya udah diliatin kaca gitu dong. Udah di sana Korea Utara. Anjir, maksud gue apa sih ini? Apa ini wisata apa? Gue bisa menyimpulkan. Lo Indonesia banget. Lo orang Indonesia banget. Itu si DMZ itu salah satu
tujuan wisata favorit orang Eropa, orang Amerika cuy. Okay. Itu karena lebih sejarah, historical, historical kan. value Lu sejarah. orang Indonesia lu sukanya Iya lu sukanya shopping berarti. Enggak juga sih gue. Tapi gue awalnya memilih itu sih biasa aja sih, gue gak terlalu banyak coy. Tapi ya udah, kalau lu gue tanya yang less likely lu suka gitu. Ini susah nih ngomong sama orang marketing Korea nggak mau jujur. Bukan, tapi gue serius, gue tuh lagi mikir apa yang nggak gue suka ya, apa ya? Mungkin bukan nggak gue suka, tapi less gue suka itu mungkin pantai kali ya, karena pantai itu kan lebih bukan Korea banget sih sebenarnya. Itu even di island itu apa namanya? Island apa? Island apa? Jeju ya? Island. Jeju itu bukannya pantai semua ya? Itu kan kayak Bali. Kayak Bali gitu kan? Korea. Di Jeju aja sebenarnya gue suka Jeju, cuman gue suka lebih ke alamnya. Kayak misalkan gue caving gitu, apa namanya? Kayak panjat tebing lah gitu kan, atau kayak hiking. Kalau untuk di pantai, karena pantainya nggak kayak pantai di Indonesia yang bisa lo bisa diving, lo bisa mungkin di sana bisa diving, atau tapi nggak experience-nya nggak kayak di Indonesia. Karena mungkin kita negaranya banyak pantai, pantai ya. Mungkin karena lu udah sering ke Bali dan ke Lombok, pantai yang ada di Indonesia pantai-pantai kan. Jadi lu merasa bahwa di Korea tuh pantainya ya udah biasa aja. Kayak gitu, less likely lu akan balik lagi ke pantai kalau ke Korea gitu kan. Oh ya, menarik juga tuh. Nah, kalau gue tuh pernah dapat statement dari teman gue yang beberapa ke Korea, apalagi kalau Korea ini agak sensitif sih sebenarnya. Gue ngomongin gak ya? Ya ngomongin aja. Nah, soalnya teman gue agak teman gue Asia gitu kan, dia ya orang Indonesia lah ya. Ketika ke Korea itu dapat satu kejadian. treatment kejadian hampir kayak scamming gitu, mulai dari taksi yang nggak mau pakai argo katanya, terus ada orang yang nyamperin dia, ayo lu mau ikut nggak, terus kayak gitu. Apa memang bener itu kejadian itu ada nggak sih? Ada beberapa yang memang komplain kan di kita juga si KTO kok si lembaga tourism kita itu kita ada buka komplain itu loh, kayak komplain. Dari si customer, dari wisatawan gitu. Banyak yang memang laporan kayak gitu, ada misalkan dari taksinya yang yang scamming, atau misalkan dari kena penipuan atau apa gitu kan. Nah, lu sendiri pernah mengalami pengalaman buruk gak sih di Korea akhirnya? Gue jujur ya, gue nggak pernah sama sekali. Dia nggak pernah lu? Gue pernah sekolah di sana, gue pernah tinggal di sana sebagai karyawan. Gue untuk kejadian tidak mengenakan sebagai karena gue orang asing, atau misalkan gue karena lu orang Asia monyet katanya. Enggak sih, gue nggak. Justru gue selama di sana kayak misal waktu itu kan gue kerja kerja di daerah, bahkan di sana itu bukan di kotanya. So far sih orang-orangnya maksudnya kayak kita nyebutnya ajuma tuh nenek-nenek. Kayak tante-tante gitu. Halaboji, halmoninya kakek-kakek itu kayak orangnya baik-baik banget ke gue. Gue sejauh ini sih selama ini gue nggak bohong ya. Gue nggak bohong beneran ini. Ini bukan marketing ya, Ini pengalaman pribadi gue sih. Memang gue nggak pernah sama sekali karena kejadian yang kurang mengenakan kayak gitu. Alhamdulillah sih gitu. Tapi memang ada orang kayak gitu. Itu yang kita kalau misalnya kita baca di komplain-komplainnya mereka itu. Nah, untuk solusinya tuh si pemerintahan Korea tuh semakin memperketat si taksi itu. Sekarang untuk taksi-taksi itu sekarang lebih dimonitor sih. Jadi contohnya tuh yang kayak sering itu emang taksi sih. Dua teman gue yang pernah ke Korea tuh pernah. Sekarang lo bisa kalau misalnya kena kayak gitu, lo tinggal laporin aja, nanti ditindaklanjuti sama si pemerintah Korea gitu. Iya sih, menarik. Jadi menurut lo, kesimpulannya nih, menurut lo emang Korea tuh layak nggak sih buat jadi destinasi wisata? Ya gue pasti ngomongnya yang layak sih, karena gue sebagai gue salah sih nanya kayak gitu sebenarnya. Gitu kan. Masa dia mau ngejelek-jelekin kantornya sendiri, guys? Udah makan dari duit Korea, anjir, bisa punya. Ya layak aja sih, maksud gue ya kalau misalkan lo suka sama K-pop, udah pasti lo harus ke sana kan. Suka K-drama lo udah pasti. Kalau orang yang kayak gue yang nggak suka apa yang bisa dicari? Kalau misalnya gue nggak suka K-pop, gue nggak suka K-drama, apa yang bisa gue cari di Korea gitu? Sebenarnya itu tuh kayak PR juga sih, juga buat kita gitu kan. Gimana sih biar cara narik orang-orang yang memang nggak ada interestnya nih. Iya, gitu, gue tuh nggak interest, makanya pas gue kesana pun kayak biasa aja, gini doang gitu mulu, kayak gue tuh ngedumel loh isinya di sana. Lebih bagus Indonesia gitu mulu, makanannya lebih enak Indonesia gitu mulu loh gue.
apa namanya? Di sana nggak ada saus sambel, sebel banget gue, nggak ada saus sambel. Makanya lo harus bawa. Iya gue harus bawa. Tapi maksudnya gimana? Apa yang bisa kayak menarik itu gue? Dia apa namanya kayak misalkan kita sekarang lebih apa sih kayak misal mau nyasar yang teknologi yang suka teknologi dari Samsung, dari Hyundai atau apa itu. Terus apa namanya fashionnya. Fashionnya kalau memang itu sih ada kaitannya lah sama si K-pop sama itunya sih. Tapi fashion Korea kan sama beauty, skincare gitu, sama medical sih pasti karena kan medical kan nggak maksudnya bukan nggak semua orang yang apa namanya yang medical itu suka K-pop kan. Jadi biasanya kan memang orang yang istilahnya yang mau operasi plastik atau apa itu kan biasanya kalangan A ya, menengah ke atas kan. Jadi itu sih yang kita sasar kayak gitu. Oh, jadi sekarang nih mau nyentuh market-market yang lain dengan berbagai strategi ya. Oke lah. Mungkin kalau misalnya lo ngajak gue ke Korea lagi, gue bisa mempertimbangkan interest gue. Ke Korea gratis lagi guys, lumayan. Susah nih orang yang kayak gitu, emang jadi PR. Jadi PR buat lo sendiri ya. Gimana caranya buat gue interest ke Korea gitu. Interest kayak gitu. Ya food biasa aja, soalnya gue menganggap food biasa aja, kebudayaan biasa aja. Gila emang dia. Padahal makanan Korea itu enak banget. Cocok banget buat lidah orang makanan Indonesia. Padang, men. Maksud gue lu sepakat akan hal itu dong. Kalau itu dong. Kalau makanan sepakat sama nasi uduk yang lebih enak dong dibanding nasi Korea dong. Gak bilang ini enak atau enggak, tapi semua makanan itu ya di mulut gue bisa masuk. Iya, gitu. Maksud gue itu. Tapi maksud gue kalau istilahnya gini, gue mencari food itu mungkin karena gue udah terlalu convert sama negeri ini, walaupun dengan politiknya enggak. Ya makanannya, walaupun ya mungkin gue nggak tahu sih, gue belum pernah ke theme parknya. Kalau theme parknya bagus, gue akan suka theme park atau tagnya bagus gitu. Lu harus mungkin ke tempat-tempat yang memang anti mainstream sih jatuhnya cuy. Gitu. Ya, gue udah coba ke DMZ tapi gitu doang. Lu berarti tipikal turis Indonesia sih cuy. Men itu tuh salah satu DMZ itu ya salah satu favorit buat wisatawan dari US, dari Europe. Mereka tuh sedang ke sana ya memang karena untuk sejarahnya itu. Ya udahlah. Kita sudahi dulu aja sampai sini, kalau nggak kelar-kelar. Iya, PR gue berarti ngajakin PR gue PR lu adalah ngajak gue ke Korea lagi gratis. Biar dia halo KTO, tolong ajak saya ke Korea gratis KTO. Kantornya. Oke lah, sampai situ aja ya Mata. Oke, siap Pak. Thank you udah hadir di tempat gue. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, sip. Sampai ketemu lagi, bye-bye.